Kitab Ulangan, pasal 1. Musa berbicara kepada orang Israel. Inilah firman yang disampaikan Musa kepada umat Israel di Yordan, di padang belantara sebelah sungai Yordan, yaitu di seberang Suf, di antara padang belantara, di antara Paran dan Tofel, Laban, Hazerot, dan Dizahab. Perjalanan dari Gunung Horeb melewati pegunungan Seir ke Kades Barnea membutuhkan waktu 11 hari. Pada hari pertama, bulan ke-11, tahun ke-40, Musa berbicara kepada keturunan Israel dan mengatakan kepada mereka segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepadanya. Hal itu terjadi sesudah dia mengalahkan Sihon, raja orang Amori yang tinggal di Heshbon, dan Og, raja Basan yang tinggal di Ashtarot, Edrei. Musa mulai menjelaskan Taurat kepada umat Israel di dataran Moab, sebelah sungai Yordan. Katanya, Tuhan Allah kita telah berbicara kepada kita di Gunung Horeb. Firman-Nya, kamu sudah cukup lama tinggal di gunung ini. Pergilah ke negeri perbukitan, tempat tinggal orang Amori, dan ke semua negeri tetangganya, daerah perbukitan, lereng sebelah barat, wilayah selatan, dan daerah pantai. Pergilah melewati tanah Kanaan dan Lebanon, sejauh Efrat, sungai besar itu. Lihatlah, aku memberikan negeri ini kepadamu. Pergilah dan milikilah itu. Inilah tanah yang telah aku, Tuhan, janjikan untuk diberikan kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Aku berjanji untuk memberikan negeri itu kepada mereka dan keturunan mereka. Musa memilih pemimpin. Aku telah mengatakan kepadamu, aku tidak mampu menanggung beban kamu. Sekarang kalian telah bertambah banyak. Tuhan Allahmu telah membuatmu bertambah-tambah, sehingga hari ini kamu sebanyak bintang di langit. Tuhan Allah nenek moyangmu telah menambah jumlahmu 1000 kali lipat dan memberkatimu seperti yang telah dijanjikannya. Bagaimana aku sendirian menanggung bebanmu, kesusahan dan perselisihanmu? Pilihlah dari setiap suku yang bijak dan berpengalaman. Aku akan mengangkat mereka menjadi pemimpinmu. Kamu menjawab dengan mengatakan, hal itu baik untuk dilakukan. Kemudian aku mengambil para kepala sukumu, orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman, dan aku menetapkan mereka menjadi pemimpinmu, yaitu pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang, juga sebagai pengatur bagi suku-sukumu. Pada saat itu, aku berkata kepada para hakimmu, dengarkanlah segala perkara di antara umatmu. Putuskanlah hukum secara adil antara seseorang dengan saudaranya atau dengan pendatang yang tinggal bersamanya. Kamu harus memperlakukan semua orang sama apabila kamu mengadilinya. Kamu harus mendengarkan baik-baik setiap orang, baik orang kecil maupun besar. Jangan takut kepada siapapun, karena keputusanmu dari Allah. Namun, masalah yang terlalu sulit bagimu, serahkanlah kepadaku, dan aku akan mengadilinya. Pada waktu itu, aku juga telah mengatakan kepadamu segala sesuatu yang harus kamu lakukan. Pengintai pergi ke Kanaan. Kemudian kita meninggalkan Gunung Horeb dan pergi melalui padang belantara yang luas dan mengerikan, seperti yang telah kamu lihat, ke daerah perbukitan Amori sesuai dengan perintah Tuhan Allah kita. Dan kita telah sampai ke Kades Barnea. Aku berkata kepadamu, sekarang kamu telah sampai di pegunungan Amori yang telah diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Ketahuilah bahwa Tuhan Allahmu
telah memberikan negeri itu kepadamu. Tuhan, Allah nenek moyangmu, telah mengatakannya kepadamu untuk melakukannya. Janganlah takut atau putus asa. Lalu kamu datang kepadaku dan berkata, biarlah kita menyuruh beberapa orang menyelidiki negeri itu terlebih dahulu. Mereka dapat menyelidiki negeri itu, lalu kembali dan memberitahukan jalan yang akan kita tempuh dan kota-kota yang akan kita datangi. Aku memandang hal itu baik. Lalu aku memilih 12 orang dari antaramu, seorang dari setiap suku. Kemudian mereka berangkat menuju daerah pegunungan dan mendatangi lembah Eskol dan menyelidikinya. Mereka mengambil beberapa buah dari negeri itu dan membawanya kepada kita. Mereka memberikan laporan kepada kita dan berkata, Tuhan Allah memberikan negeri yang baik kepada kita. Namun kamu tidak mau memasuki negeri itu. Kamu tidak menaati perintah Tuhan Allahmu. Dalam tenda kamu bersungut-sungut serta berkata, Tuhan membenci kita. Dia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk dibinasakan oleh orang Amori. Kemana kita akan pergi sekarang? Orang yang kita utus telah membuat kita ketakutan dengan laporannya. Mereka berkata, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kotanya besar dan memiliki benteng dengan tembok-tembok setinggi langit. Kami juga melihat orang enak di sana. Aku berkata kepadamu, jangan gentar dan takut kepada mereka. Tuhan Allahmu ada di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang telah dilakukannya di depan matamu di Mesir. Kamu telah melihat yang terjadi di padang belantara, bagaimana Tuhan mendukungmu, bagaikan seorang ayah mendukung anaknya. Dia membawamu dengan selamat sepanjang jalan hingga tiba di tempat ini. Namun, kamu masih juga tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Dia selalu memimpinmu dan berada di depanmu untuk mencarikan tempat berkemah bagimu. Pada malam hari, dia ada dalam api. Pada siang hari, dia ada dalam awan untuk menunjukkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Israel tidak diizinkan memasuki Kanaan. Tuhan mendengar perkataanmu dan dia sangat marah. Dia bersumpah, katanya, tidak seorang pun dari generasi yang jahat ini akan melihat tanah yang baik yang sudah kujanjikan kepada nenek moyangmu. Hanyalah Kaleb, anak Yefune, yang akan melihat negeri itu. Aku akan memberikan kepada Kaleb dan keturunannya negeri yang dia injak, karena dia melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Tuhan juga marah kepadaku karena kamu. Katanya, kamu juga tidak akan memasuki negeri itu. Namun abdimu, Yosua anak Nun, akan memasuki negeri itu. Kuatkanlah hatinya, karena dia yang akan memimpin Israel mengambil negeri itu menjadi milik mereka. Kamu menganggap bahwa anak-anakmu yang kecil akan dirampas oleh musuhmu. Anak-anak itu yang belum mengerti tentang yang baik dan buruk, merekalah yang akan memasuki negeri itu. Aku akan memberikan negeri itu kepada mereka dan mereka yang akan memilikinya. Namun, kamu semua harus kembali ke padang belantara menuju ke Laut Teberau. Kemudian kamu berkata, Musa, kami telah berdosa kepada Tuhan. Kami akan pergi dan berperang sesuai dengan yang Tuhan perintahkan kepada kami. Dan setiap orang darimu menyandang senjata perangnya masing-masing. Sebab kamu berpikir naik ke daerah pegunungan akan mudah. Namun Tuhan berfirman kepadaku, katakan kepada mereka, jangan pergi dan jangan berperang, karena aku tidak hadir di antara kamu. Kamu akan dikalahkan oleh musuh-musuhmu. Aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengar. Kamu memberontak melawan perintah Tuhan, dan dengan sombong naik ke daerah pegunungan. Orang Amori yang tinggal di daerah pegunungan itu keluar menghadapi kamu.
Mereka mengejarmu seperti kawanan lebah dan mengalahkanmu di Seir sampai ke Horma. Kemudian kamu kembali dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mau mendengarkanmu. Sesudah itu, kamu tinggal di Kadesh cukup lama.